Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan melakukan pemaparan tentang wahana udara tak berawak. Kelompok 9 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu Saya Nuridaya Gustina. Saya Nurul Ali Ramdhani. dan saya sendiri Firmansyah. Wahana udara tak berawak atau Unmanned Aerial Vehicle yang umumnya biasa disingkat sebagai UAV merupakan salah satu teknologi drone yang secara luas digunakan di berbagai sektor dan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehingga tidak dapat disangkal bahwa perkembangan tersebut telah menimbulkan tantangan baru yang bersifat dinamis. Dengan demikian, terdapat beberapa batasan masalah yang dapat diidentifikasikan pada pemaparan ini, yaitu konsumen dan ukuran UAV, aspek teknis, aplikasi umum, dan perkembangan terbarunya hingga tahun 2023. Tujuan dan manfaat dari pemaparan ini diharapkan para pendengar dapat meningkatkan kesadarannya terhadap perkembangan dan kontribusi UAV, menambah pemahaman aspek teknis dan pengaplikasiannya, serta memberikan wawasan yang mendalam terhadap perkembangan UAV di masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya ada kajian pustaka di mana Unmanned Aerial Vehicle atau kita sering mendengar sebagai UAV itu merupakan wahana terbang tanpa awak yang dikendalikan oleh sebuah pilot dari jarak jauh menggunakan remote control. Maaf, untuk sejarahnya sendiri, UAV itu awalnya diciptakan pada saat Perang Dunia Pertama, di mana pada saat itu UAV itu dikembangkan untuk keperluan militer. Dilanjut pada tahun 1944, Jerman mengembangkan UAV V1 dalam misi pengeboman kota London. Dilanjut juga tahun 1950-an, Amerika menggunakan UAV Lightning Bug dalam misi pengintaian. Namun, karena sekarang penggunaan teknologi semakin maju, UAV itu sekarang diadopsi untuk keperluan sipil atau digunakan secara umum. Walaupun digunakan secara umum, tentunya penggunaan UAV itu masih dibatasi oleh regulasi yang diciptakan oleh pemerintah setempat. Untuk jenisnya sendiri dari UAV itu saya akan membawakan 4 jenis, di mana yang pertama itu berupa microdrone, di mana untuk karakteristik microdrone itu sendiri adalah bentuknya yang kecil atau mini dan biasa digunakan untuk keperluan hobi. Selanjutnya ada fixed wing drone, di mana untuk fixed wing drone itu sendiri bentuknya itu mirip dengan pesawat tradisional dan biasanya digunakan untuk pemetaan ataupun misi pengintaian suatu wilayah. Dilanjutkan untuk jenis yang ketiga itu ada drone copter, di mana untuk karakteristik drone copter itu sendiri biasanya memiliki 4 baling-baling dan biasanya digunakan untuk media fotografi dari udara. Nah, selanjutnya untuk jenis yang keempat alias yang terakhir itu adalah single propeller drone, di mana untuk karakteristiknya sendiri yang membedakan dengan karakteristik jenis yang sebelumnya itu adalah single propeller drone memiliki 1 baling-baling alias 1 rotor dan biasanya digunakan untuk fotografi dari udara ataupun misi penyelamatan. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada manfaat penggunaan UAV itu sendiri digolongkan menjadi 2. Yang pertama itu untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan profesional. Di mana untuk kepentingan pribadi sendiri biasanya digunakan untuk memenuhi hobi individu seperti misal fotografi ataupun videografi yang digunakan individu. Lalu selanjutnya ada kepentingan profesional, di mana untuk kepentingan profesional itu sendiri biasanya penggunaan UAV itu sebagai penunjang suatu pekerjaan dari penggunanya, di mana seperti misal pemetaan suatu wilayah pertanian, terus penyelamatan dari kebakaran dan sebagainya. Selanjutnya, seperti yang saya katakan di awal, di mana untuk penggunaan UAV walaupun sekarang digunakan secara umum di sipil, namun penggunaannya masih dibatasi oleh regulasi di wilayah tertentu, di wilayah masing-masing, di mana untuk regulasinya sendiri di Indonesia itu diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016. Lalu dari penggunaan UAV yang digunakan secara umum tentunya memiliki dampak berupa ancaman, di mana ada dua hal ancaman yang pernah terjadi, di mana yang pertama itu UAV pernah digunakan sebagai media penyelundupan narkoba dan senjata. Ini pernah terjadi di Amerika. Selanjutnya untuk
Selanjutnya ada penggunaan UAV itu digunakan sebagai media senjata dengan muatan bahan peledak. Ini pernah terjadi di Timur Tengah. Nah, dari ancaman-ancaman tersebut tentunya kita harus memiliki solusi, di mana untuk solusi yang akan saya paparkan itu yang pertama, pilot itu harus mematuhi peraturan pengoperasian di area tertentu yang akan dia gunakan sebagai wilayah penerbangan UAV. Lalu yang kedua itu pemerintah harus membuat sebuah regulasi yang untuk membatasi penggunaan UAV. Selanjutnya ada analisis teknologi wahana udara tak berawak. Ini membuka peluang baru pada beberapa sektor, seperti penyelamatan pada area yang sulit dijangkau. UAV dapat dioperasionalkan untuk memudahkan dalam pencaharian. Dengan berjalannya waktu, desain UAV semakin ringan dan menghasilkan UAV yang lebih efisien. Hal ini mendorong kemajuan pesat dalam pengembangan UAV. Selanjutnya, penerapan sensor pada alat ini dapat seperti seakan-akan memiliki mata yang banyak untuk memperhatikan sekitar, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada UAV. Adapun ancaman yang melibatkan dalam penggunaan UAV untuk tindak kejahatan, seperti yang sudah teman saya sebutkan, yaitu penyelundupan narkoba dan senjata tajam. Hal ini pun menjadi kritis untuk pemerintah agar membuat penyegaran regulasi dalam penggunaan UAV untuk keselamatan masyarakat. Dapat disimpulkan, UAV merupakan teknologi strategis yang berpotensi mengubah berbagai sektor karena UAV memiliki keunggulan yang lebih efisien, fleksibilitas, dan biaya. Meski terdapat isu privasi dan keamanan, teknologi UAV terus berkembang. Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut terkait keamanan, efisiensi, otonomi dan dampak pada lingkungan. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.